Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akuntansi persediaan. Siapa aja sih anggota kelompok 8? Yang pertama ada Anissa Faradila, yang kedua ada Muhammad Nur Rizky Aufar, yang ketiga ada Nadira, dan yang terakhir ada Putri Ainul Kolbi. Pengertian, akuntansi persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Persediaan ialah bagian utama dalam neraca dan seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal kerja yang terbilang sangat besar. Perusahaan dagang. Menurut Murti Sumarni, perusahaan dagang adalah sebuah bisnis perdagangan yang membuat sebuah produksi dan mengolah sumber daya dengan menjadikan sebuah bahan untuk membuat produk yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen yang menikmati hasil dari produksi. Apa aja sih karakteristik dari perusahaan dagang? Yang pertama, reseller produk tanpa proses pengolahan. Membeli dan menjual produk tanpa mengolah atau mengubahnya. Sedangkan perusahaan manufaktur sebaliknya, yaitu membuat produk dari bahan baku lalu ke bahan setengah jadi, produk jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Yang kedua, ada pendapatan total bersih dari penjualan. Pendapatan utama perusahaan murni dari penjualan produk. Karena perusahaan tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku yang jika perusahaan manufaktur bisa menjadi tambahan pendapatan. Jika penjualan menurun, maka otomatis pendapatan dari perusahaan jadi berkurang. Sebaliknya, jika penjualan meningkat, maka profit atau laba yang didapatkan juga jauh lebih besar. Yang ketiga, ada modal awal dari harga pokok produk penjualan. Modal usaha untuk jenis perusahaan ini didapatkan dari 3 tahapan menghitung HPP. Misalnya, harga pokok produknya 2 juta rupiah. Perusahaan berhasil menjualnya 3 juta rupiah. Berarti modal usahanya adalah 2 juta, sedangkan sisa 1 jutanya adalah profit atau laba. Nah, yang keempat ada perantara antara produsen dengan konsumen. Karakteristik yang selanjutnya adalah perusahaan dagang berfungsi sebagai perantara antara produsen dengan konsumen, yang mana produsen akan mengeluarkan barang, sedangkan perusahaan dagang membelinya lalu menjual kembali kepada masyarakat. Yang kelima, dari reseller kemasan produk tidak berubah. Karakteristik atau ciri-ciri yang selanjutnya adalah tidak terjadi perubahan antara barang yang dibeli dan barang yang dijual. Karena perusahaan ini memang tidak melakukan pengolahan untuk meningkatkan daya jual produk. Nah, yang keenam ada harga penjualan produk kembali lebih tinggi dari harga pembelian. Ciri-ciri yang terakhir dari pengertian perusahaan dagang merupakan pendapatan laba dengan cara menjual produk dengan harga lebih tinggi dari harga beli. Contohnya, jika harga pembelian barang 800.000, sehingga perusahaan ini akan menjual kembali barangnya dengan harga 1 juta rupiah. Dari perhitungan di atas, maka terdapat selisih 200.000. Nah, selisih inilah yang menjadi pendapatan atau laba perusahaan dagang. Sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode pencatatan periodik. Metode pencatatan periodik merupakan metode yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Nah, yang kedua ada pencatatan persediaan perpetual. Metode pencatatan ini merupakan metode yang dimana dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran, persediaan barang, serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Metode perpetual disebut juga sebagai metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Berikut adalah perbedaan sistem periodik dan sistem perpetual. Pertama, dari penggunaan buku pembantunya. Kalau sistem periodik tidak menggunakan hanya catatan biasa, sedangkan sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Lalu, dari pencatatan transaksi dilakukan hanya saat pembelian barang dagang saja. Itu kalau yang periodik. Sedangkan kalau yang perpetual dilakukan pada saat melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Nah, selanjutnya dari nama akun perkiraan pada saat pembelian. Kalau sistem periodik dicatat pada akun pembelian, sedangkan sistem perpetual dicatat pada akun persediaan barang dagang. Yang terakhir dari penyesuaian akhir periode. Kalau penyesuaian akhir periode sistem periodik dilakukan penyesuaian akhir periode
Neraca lajur pada perusahaan dagang. Neraca lajur yang terdapat di perusahaan dagang sama seperti neraca lajur yang ada di perusahaan jasa. Akan tetapi, perusahaan dagang memiliki akun yang tidak dimiliki perusahaan jasa seperti akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok penjualan, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun retur penjualan, akun retur pembelian, dan beban pemasaran. Langkah menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang. Pertama, siapkan kertas kerja sesuai dengan kolom yang diperlukan. Lalu, pindahkan saldo akun buku besar ke neraca saldo dalam kertas kerja. Contohnya sebagai berikut. Kas sebesar 10.000 berada di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 800 berada di debit, persediaan barang dagang sebesar 600 berada di debit, peralatan kantor sebesar 2.000 berada di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 300 berada di kredit, modal andi sebesar 7.895 berada di kredit, price andi sebesar 120 berada di debit, penjualan sebesar 18.000 berada di kredit, retur penjualan sebesar 100 berada di debit, potongan penjualan sebesar 200 berada di debit, pembelian sebesar 12.000 berada di debit, retur pembelian sebesar 250 berada di kredit, potongan pembelian sebesar 150 berada di kredit, beban angkut pembelian sebesar 325 berada di debit, dan beban lain-lain sebesar 450 berada di debit. Maka jumlah debit dan kredit masing-masing 26.595. Kedua, buatlah AJP dan pindahkan AJP yang telah dibuat dalam lajur penyesuaian kertas kerja dalam data penyesuaian per 31 Desember 2004 sebagai berikut. Persediaan barang dagang sebesar 1 juta, asuransi yang telah digunakan sebesar 200.000, peralatan kantor yang disesuaikan 5% per tahun, biaya umum yang harus dibayar sebesar 20.000. Berikut AJP dari data sebelumnya, yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 600 berada di debit, persediaan barang dagang awal sebesar 600 berada di kredit, persediaan barang dagang akhir sebesar 1.000 berada di debit, ikhtisar laba rugi sebesar 1.000 berada di kredit, beban asuransi sebesar 200 berada di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 200 berada di kredit, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 100 berada di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 100 berada di kredit, beban umum lain-lain sebesar 20 berada di debit, dan beban umum yang harus dibayar sebesar 20 berada di kredit. Maka jumlahnya 1.920. Selanjutnya, pindahkan AJP ke dalam neraca lajur sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka sebesar 200 di kredit, persediaan barang dagang sebesar 1.000 di debit dan 600 di kredit, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 100 di kredit, beban lain-lain sebesar 20 di debit, ikhtisar laba rugi sebesar 600 di debit dan 1.000 di kredit, beban asuransi sebesar 200 di debit, beban penyusutan peralatan sebesar 100 di debit, dan bayar beban umum yang harus dibayar sebesar 20 di kredit. Ketiga, untuk mencari neraca saldo setelah disesuaikan, sesuaikan saldo dengan cara masing-masing akun neraca saldo ditambah atau dikurangi dengan AJP pada akun yang bersangkutan, dengan contoh sebagai berikut. Kas sebesar 10.000 berada di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 600 berada di debit, persediaan barang dagang sebesar 1.000 berada di debit, peralatan kantor sebesar 2.000 berada di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400 di kredit, modal andi sebesar 7.895 berada di kredit, price andi sebesar 120 berada di debit, penjualan sebesar 18.000 berada di kredit, retur penjualan sebesar 100 berada di debit, potongan penjualan sebesar 200 berada di debit, pembelian sebesar 12.000 berada di debit, retur pembelian sebesar 250 berada di kredit,
potongan pembelian sebesar 150 berada di kredit, beban angkut pembelian sebesar 325 berada di debit, beban lain-lain sebesar 470 berada di debit. Pada akun ikhtisar laba rugi hanya memiliki saldo jurnal penyesuaian saja, maka saldo tersebut dipindahkan keduanya ke dalam neraca saldo disesuaikan sebesar 600 di debit dan 1000 di kredit. Beban asuransi sebesar 200 di debit, beban penyesuaian peralatan sebesar 100 di debit, dan bayar beban umum yang harus dibayar sebesar 20 di kredit. Maka jumlahnya sebesar 27.715. Keempat, pindahkan akun ikhtisar laba rugi dengan jumlah dan posisi yang sama yang terdapat di jalur neraca saldo yang disesuaikan dengan hasil sebagai berikut. Penjualan sebesar 18.000 di kredit, retur penjualan sebesar 100 di debit, potongan penjualan sebesar 200 di debit, pembelian sebesar 12.000 di debit, retur pembelian sebesar 250 di kredit, potongan pembelian sebesar 150 di kredit, beban angkut pembelian sebesar 325 di debit, beban lain-lain sebesar 470 di debit, ikhtisar laba rugi sebesar 600 di debit dan 1000 di kredit, beban asuransi sebesar 200 di debit, beban penyusutan peralatan sebesar 100 di debit, bayar beban umum yang harus dibayar sebesar 20 di kredit. Maka jumlah debit sebesar 13.995 dan kredit sebesar 19.420. Maka diperoleh laba sebesar 5.425. Kelima, pindahkan akun real yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom neraca sebagai berikut. Kas sebesar 10.000 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 600 di debit, persediaan barang dagang sebesar 1.000 di debit, peralatan kantor sebesar 2.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400 di kredit, modal andi sebesar 7.895 di kredit, proyek andi sebesar 120 di debit, dengan jumlah debit sebesar 13.720 dan kredit 8.295 ditambah dengan laba sebesar 5.425, maka jumlahnya sama dengan debit sejumlah 13.720. Penutupan buku pada perusahaan dagang. Penutupan buku pada perusahaan dagang sama seperti penutupan buku pada perusahaan jasa. Hanya saja yang membedakannya yaitu akun-akun yang terdapat di perusahaan dagang. Akun nominal yang mengalami penutupan yaitu pendapatan, beban, penarikan oleh pemilik, dan laba atau rugi. Langkah menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang. Jurnal penutup akun pendapatan. Yang pertama, masukkan masing-masing saldo akun pendapatan pada kolom debit. Yang kedua, memasukkan akun ikhtisar laba rugi pada kolom kredit untuk total pendapatan. Contoh, tanggal 31 Desember 2004, jualan 18.000 di debit, retur pembelian 250 di debit, potongan pembelian 150 di debit, dan ikhtisar laba rugi 18.400 di kredit. Jurnal penutup akun beban. Yang pertama, memasukkan akun ikhtisar laba rugi pada kolom debit untuk total beban. Yang kedua, memasukkan masing-masing saldo akun beban pada kolom kredit. Contoh, tanggal 31 Desember 2004, ikhtisar laba atau rugi 13.395 di debit, retur penjualan 100 di kredit, potongan penjualan 200 di kredit, pembelian 12.000 di kredit, beban angkut 325 di kredit, beban lain-lain 470 di kredit, beban asuransi 200 di kredit, beban penyusutan peralatan 100 di kredit. Jurnal penutup akun penarikan. Yang pertama, memasukkan akun modal pemilik pada kolom debit sejumlah penarikan oleh pemilik. Yang
Yang kedua, memasukkan saldo akun penarikan pada kolom kredit. Contoh, tanggal 31 Desember 2004, modal 120 di debit, price 120 di kredit. Jurnal penutup akun laba bersih. Yang pertama, memasukkan akun ikhtisar laba rugi pada kolom debit sejumlah laba bersih. Yang kedua, memasukkan saldo akun modal pemilik atau ada yang menyatakan laba ditahan pada kolom kredit dengan sejumlah yang sama. Contoh, tanggal 31 Desember 2004, ikhtisar laba rugi masuk di debit sebesar 5.425. Laba ditahan masuk di kredit sebesar 5.425. Laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang berarti menjual bisnis atau perusahaan yang menjual suatu objek atau benda kepada konsumen. Berarti, apa yang dijual oleh para pelaku usaha dagang ini mempunyai wujud atau fisik. Contohnya ialah toko perhiasan, baju, kue, kendaraan, dan lain sebagainya. Ada 6 jenis laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan piutang, yang kelima ada laporan utang, dan yang terakhir ada laporan persediaan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Biasanya, laporan laba rugi menyajikan suatu informasi tentang seluruh kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pada laporan laba rugi, tercantum rincian mengenai pendapatan, laba atau rugi, dan pengeluaran atau beban perusahaan. Sementara, di dalam laporan laba rugi terdapat 2 unsur utama, yaitu penjualan dan beban. Sementara unsur lainnya berupa harga pokok penjualan. Tujuan dari dibuatnya laporan laba rugi adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Namun, sebelum menyusun laporan laba rugi, ada 3 hal yang harus diperhatikan dan dimengerti, yaitu yang pertama adalah memperhatikan bentuk atau format laporan laba rugi industri dagang, kemudian memperhatikan konsep dan pemahaman tiap elemen di dalam format laporan, dan yang terakhir adalah mengerti cara menganalisa dan kegiatan transaksi keuangan. Kemudian saya paparkan pula mengenai transaksi keuangan laba atau rugi periode 31 Januari 2017 dari Motor Network. Telah terjadi transaksi keuangan penjualan motor dengan kode 41.000 sejumlah Rp158.265.000. Tidak terjadi potongan penjualan dan tidak pula terjadi retur penjualan, sehingga total penjualan adalah Rp158.265.000. Kemudian terjadi transaksi pembelian dengan kode 51.000 sejumlah Rp127.355.000. Tidak terjadi potongan pembelian dan terjadi retur pembelian dengan kode 51.200 sejumlah Rp6.951.000, sehingga menghasilkan pembelian bersih sejumlah Rp120.404.000. Kemudian persediaan motor awal sejumlah Rp189.501.000 dengan jumlah Rp309.905.000 dan persediaan motor akhir sejumlah Rp200.884.000 dan harga pokok penjualan sejumlah Rp109.021.000 dan laba atau rugi kotor sejumlah Rp49.244.000. Kemudian ada beban-beban dengan kode 6.000, gaji karyawan dengan kode 61.000 sejumlah Rp8.500.000. Kemudian ada beban administrasi dengan kode 61.100 dengan jumlah 0. Kemudian beban listrik, air, dan telepon dengan kode 61.200 sejumlah Rp534.000.
Kemudian ada beban sewa dengan kode 61.300 sejumlah Rp1.750.000. Adapun beban iklan dengan kode 61.400 sejumlah Rp500.000. Kemudian ada beban perlengkapan kantor dengan kode 61.000 sejumlah Rp250.000. Kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor dengan kode 61.600 sejumlah Rp300.000. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan dengan kode 61.700 sejumlah Rp477.500.000. Kemudian ada beban servis dengan kode 61.800 sejumlah Rp322.000. Kemudian ada beban operasional lainnya dengan kode 61.900 sejumlah Rp140.000, sehingga total beban ada Rp12.773.500 dan laba rugi sejumlah Rp34.470.500. Kemudian ada pendapatan lain-lain dengan kode 70.000. Kemudian ada bunga bank dengan kode 71.000 sejumlah Rp1.955.438. Dan kemudian ada beban lain-lain dengan nomor kode 8.000. Ada beban bunga dengan nomor kode 81.000 sejumlah 0. Kemudian ada administrasi bank dengan kode 82.000 sejumlah Rp623.000, sehingga totalnya ada Rp37.802.938. Berikutnya ada laporan neraca perusahaan dagang. Laporan neraca merupakan informasi yang mencatat daftar komponen aktiva, kewajiban, serta modal dari suatu bisnis selama periode tertentu. Tujuan membuat laporan neraca ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan juga dapat melihat kegiatan keuangan perusahaan, yaitu dari pendapatan dan pengeluaran. Secara umum, laporan neraca dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk stafel yang disusun secara ke bawah atau secara vertikal dan menempatkan saldo di bagian samping kolom debit. Sementara neraca lainnya adalah bentuk skontro, yaitu memisahkan antara komponen aktiva dan pasiva di bagian kanan dan kiri. Berikutnya ada laporan arus kas perusahaan dagang. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan pengeluaran dana perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan arus kas, terdiri dari 3 macam kelompok aktivitas, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pembiayaan atau pendanaan, dan yang keempat adalah aktivitas operasi yang di dalamnya dicantumkan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas transaksi tersebut bisa didapat pada laporan laba rugi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, serta beban operasional perusahaan. Kemudian ada aktivitas investasi, terdiri dari transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan pada aktiva tetap. Sementara, aktivitas pendanaan berisi informasi transaksi yang ada kaitannya dengan kewajiban dan modal perusahaan. Contohnya adalah membayar hutang, penambahan dana untuk modal, dan penjualan surat berharga perusahaan. Kemudian saya jelaskan pula mengenai 1. Laporan arus kas metode langsung atau direct method. Laporan arus kas metode langsung adalah cara dalam menyusun laporan arus kas dengan menghitung langsung arus kas dari komponen aktivitas operasi sesuai dengan catatan pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Kemudian yang kedua ada laporan arus kas metode tidak langsung atau indirect method. Metode yang satu ini merupakan cara menyusun laporan arus kas berdasarkan aktivitas
aktivitas operasi perusahaan yang dihitung dari laporan laba dan rugi setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan dan amortisasi. Dalam membuat laporan arus kas metode langsung, data yang dipakai bersumber dari 1. Laporan neraca periode sebelumnya, 2. Neraca tahun berjalan, 3. Laporan laba dan rugi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan hutang perusahaan dagang. Laporan hutang berarti laporan yang memberikan informasi secara detail mengenai kegiatan transaksi penambahan dan pengurangan hutang perusahaan, serta saldo akhir hutang dari setiap supplier. Berikut saya tampilkan mengenai laporan keuangan laporan hutang dari Motor Network. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan persediaan barang perusahaan dagang. Laporan persediaan barang ini bisa dibilang laporan yang berisi rincian mengenai stok barang, misalnya daftar kode barang, harga jual, stok awal, dan pembelian, serta penjualan barang, retur pembelian, serta stok akhir yang masih tersedia pada gudang maupun toko. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai laporan piutang perusahaan dagang. Pengertian laporan piutang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing customer.